Bisa kita mulai? Siap, siap. Wah! Yahoo! Halo, suara saya terdengar? Kedengaran. Dengaran, Pak. Are you sure about that? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, sebelumnya untuk jumlah mahasiswa Apoteker Angkatan 13 totalnya ada berapa ya? .54, Pak. 54, oke ya. Oke, sekarang sudah nampak belum? Yang nampak di layar apa nih? Slide-nya atau apa? Slide-nya, Pak. Sudah nampak ya? Oke. Ya. Oke ya. Oke, kita mulai ya. A few moments later. Sebelumnya, saya akan menyampaikan ini dulu ya sebagai pengantar ya. Oke. Nah, jadi ini adalah saya ambil dari blueprint UKAI ya. Potensi Apoteker Indonesia. Nah, sekarang ujian UKAI itu ada dua metode ya. Yang pertama metode CBT, Computer Based Test. Nah, ini tipe soalnya nanti multiple choice question. Jadi pertanyaan pilihan ganda, satu soal 1 menit, totalnya 200 menit. Nah, itu jadi perlu ketahanan fisik juga untuk mengerjakan ya. Dan sistemnya sistem komputerisasi. Nah, kemudian kalau tidak lulus dalam ujian CBT, ada nilai batas minimumnya, maka harus mengulang. Karena metode CBT-nya sudah exit exam. Kemudian untuk metode CBT ini dia menguji ke knowledge ya, pengetahuan. Nah, jadi lebih ke ilmu pengetahuannya. Apa saja yang diuji? Ya, ada 3 bidang ya yang diuji dalam metode CBT UKAI ini. Nah, yang pertama Pharmaceutical Science atau biasa disebut juga dengan bidang PS. Kemudian yang kedua bidang CSBS, Clinical Science dan Biomedic Science. Nah, kemudian SBA, Social, Behavior and Administration. Nah, mungkin kalian nanti sambil jalan pendidikan akan familiar dengan istilah 3 bidang itu. Nah, jadi ada PS, CSBS dan SBA. Nah, khususnya untuk
materi kita pada hari ini ya terkait dengan analisis farmasi dan kimia medisinal ya, tapi dalam hal ini kita akan fokuskan kepada analisis farmasi ya, karena soal-soal analisis farmasi juga banyak keluar dalam CBT. Nah, itu merupakan salah satu item yang masuk dalam soal KAI ya. Nah, sebagai syarat lulus pendidikan profesi apoteker ya, khususnya bidang pharmaceutical science atau bidang PS. Nah, oleh karena itu ya, matrikulasi ini penting untuk diikuti dari awal sampai akhir, walaupun sebenarnya matrikulasi ini mestinya waktunya lebih panjang gitu, agar bisa merefresh, mereview dengan lebih banyak lagi gitu ya. Tapi masing-masing pertemuan hanya diberi kesempatan 1 kali, sudah lumayan ya. Ini adalah kali kedua dilaksanakannya stadium general dan matrikulasi, sebelumnya belum ada ya. Nah, jadi harapannya kegiatan ini nanti kita mereview ya, bukan merupakan suatu materi yang baru. Jadi kita mereview, merefreshing materi yang pernah kalian pelajari selama S1, dari semester 1 sampai semester akhir. Nah, karena tidak akan diajarkan kembali di apoteker. Nah, tapi untuk ujian kompetensi apoteker Indonesia, seluruh mata kuliah akan diujikan. Nah, baik itu kimia farmasi, biologi farmasi, teknologi farmasi, farmakologi farmasi klinis, semuanya akan diujikan. Nah, kemudian yang kedua ada metode OSCE. Nah, metode OSCE, Objective Structure Clinical Examination. Jadi ujian ini ujian yang sifatnya objektif dan terstruktur ya. Jadi ada stase-stase. Kalau dalam ujian OSCE eksternal nasional itu ada 9 stase yang meliputi seluruh pekerjaan kefarmasian, mulai dari industri, distribusi sampai ke pelayanan. Nah, gitu ya. Kemudian metode OSCE ini, kalau tadi CBT untuk menguji pengetahuannya, knowledge-nya, tapi untuk metode OSCE ini untuk menguji skill, untuk menguji keterampilan. Nah, jadi ada praktek di situ, kemudian juga sikap ya. Jadi ada aspek afektif dan aspek psikomotor. Nah, kalau CBT tadi lebih kepada aspek kognitif saja ya. Oke. Oke, itu sebagai pengantar. Oke, sebelumnya Rafli sudah ada di sini ya. Berapa orang dari luar ya? Dari luar alumni S1 Farmasi ada berapa orang kita? Berapa, Ayah? Ada angka tadi di tangannya? 3. Dari alumni 3. Oh ya, saya lihat tadi ada jarinya 3 ya. Oh. Jadi dari luar 3 ya, berarti sebagian besar sudah kenal lah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, hari ini kita agendanya yaitu pharmaceutical science, khususnya kita akan mereview, merefresh tentang analisis farmasi. Nah, sebelumnya sudah diberikan informasi kepada Rafli untuk disampaikan kepada kalian ya. Karena untuk merefresh tidak mungkin ya dalam waktu 1 atau 2 jam ini, maka saya berikan kalian video 1 dan video 2 untuk diamati gitu ya, untuk lebih mendalami dan merefresh. Saya yakin itu semuanya sudah dipelajari dan mudah ya. Nah, silakan nanti bisa dilaksanakan. Kemudian hari ini kita akan lebih banyak kepada contoh-contoh soal, mudah-mudahan bisa terselesaikan ya. Contoh soal di dalam video itu juga ada contoh soal, tapi di sini contoh soal yang berbeda lagi ya. Nah, ini bagi yang belum kenal ya, ada beberapa orang tadi ya, maka salam kenal dari saya ya, Hadi Kurniawan. Saya juga alumni dari Farmasi Untan, profesi apoteker UII, dan S2-nya melalui jalur beasiswa unggulan dalam negeri Dikti Ilmu Farmasi di UGM. Kemudian sekarang tetap di Prodi Farmasi FK Untan. Oke.
kemudian selain di Untan, juga ada beberapa sebagai dosen tamu di beberapa program studi ya di Politeknik Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Pontianak, dan juga SDIK Muhammadiyah Pontianak. Nah, mengampu di farmakologi keperawatan D3 dan D4, farmakologi kebidanan D3 dan D4, alih jenjang dan reguler ya. Kemudian praktikum toksikologi lingkungan D3 Kesling, kesehatan lingkungan, kemudian dan lain-lain ya, sejak 2015 sampai sekarang. Nah, di semester ganjil dan juga semester genap. Jadi ini aktivitas selain di Untan ya. Oke. Kemudian ini pengalaman organisasi pasca kuliah di PDIAI Kalbar, di PCIAI, PDIAI, LPH Mujahidin, kemudian Pusat Studi Halal Untan, dan sebagainya. Oke, sebagai perkenalan, juga ini beberapa karya buku yang sudah diterbitkan ya, dan sudah diberikan di repository Untan dan juga di perpustakaan daerah Kalbar ya, bisa dilihat di sana. Kemudian sudah cetakan yang ketiga. Oke, dan ini juga beberapa buku bersama kawan-kawan. Kemudian ini terakhir mendapatkan sertifikat paten sederhana bersama tim penelitian ya. Mungkin itu sedikit perkenalan. Nah, maka kita lanjutkan ke materi hari ini ya, bidang Pharmaceutical Science, analisis farmasi. Nah, kita fokuskan ke situ ya. Oke, bisa kita lanjut ya. Nah, jadi hari ini outline yang akan saya sampaikan, sebagaimana yang sudah diinformasikan kepada Rafli ya. Jadi kita akan melihat konsep kimia dasar. Yang kita lihat di sini adalah kesetaraan mol, pengenceran. Nah, nanti yang kira-kira ada aplikasinya dalam pekerjaan kefarmasian, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, metode analisis konvensional, metode analisis instrumental. Dan kalau kalian kuliah, ini kalian dapatkan di kimia dasar ya. Kemudian kimia analisis 1, kimia analisis 2, analisis farmasi. Ya, sangat banyak. Tentunya untuk direview luar biasa berat ya, tapi kita akan ambil bagian-bagian yang biasa keluar dalam soal-soal UKI yang biasa saya lihat juga ya, menurut cerita dari teman-temannya. Nah, oke, kita mulai yang pertama. Silakan ya, masing-masing menyiapkan kertas, kemudian pen masing-masing ya, dicatat yang penting, karena kalau cuma didengarkan khawatirnya lupa, gitu ya, didengar terus lupa. Jadi tidak bermanfaat pertemuan kita hari ini. Oke. Kemudian siapkan juga kalkulator untuk siap-siap nanti menghitung, mencoba menghitung. Dan kemarin saya rasa kalian sudah melaksanakan pretest ya. Nah, itu sebagai gambaran kira-kira bagaimana untuk menjawab keseluruhan soal. Nah, mudah-mudahan nanti setelah post-test hasilnya lebih meningkat. Oke, kita mulai. Konsep kimia dasar. Yang kita ambil pertama di sini adalah tentang kesetaraan mol ya. Maka terkait dengan kesetaraan mol, kita tidak perlu lagi bicara teorinya, tapi kita langsung kepada aplikasinya. Nah, kesetaraan mol ini sering digunakan dalam pekerjaan kefarmasian. Misalnya, kalau kalian bekerja sebagai apoteker di industri farmasi, misalnya ya, yaitu industri obat sintetik, obat tradisional, nah, maka bisa digunakan dalam penggantian bahan baku dari bahan yang setara. Nah, itu yang mengganti bahan baku. Misalnya, kita contoh saja langsung pada soal. Oke. Nah, apoteker misalnya bekerja di bidang produksi, industri farmasi ya, membuat tablet atorvastatin. Kalian tahu lah itu atorvastatin obat apa ya, diingat-ingat pelajaran farmakologinya. Tapi ya, mendapat bahan baku atorvastatin kalsium dari supplier. Nah, pengen dibuat tablet atorvastatin, tapi yang ada bahan bakunya yang datang dari supplier, misalnya atorvastatin kalsium, ada kalsiumnya. Nah, berarti kita perlu mengetahui bobot molekul atorvastatin ya, kita ketahui 559. Sementara atorvastatin kalsium 599 ya, beda di angka 9 di tengah ya, dan 5. Lihat, diperhatikan ada perbedaan bobot molekul karena ada kalsiumnya di atorvastatin. Nah,
Pertanyaannya, berapa miligram atorvastatin kalsium yang harus disiapkan apoteker yang setara dengan 10 miligram atorvastatin? Nah, kalau soal-soal seperti ini, nah siapa tahu barangkali ada yang mendapatkan jawaban, silahkan ya, langsung saja respon. Sekian Pak. Tapi kalau kita tunggu seluruhnya untuk jawab, ya kayaknya satu soal juga memakan waktu yang lama ya. Silahkan. Saya berikan singkat saja ya, 5 detik, 10 detik. Kalau ada, ya berarti nilai tambah lah untuk kalian. Ada nggak yang sudah? Udah, Pak. Mantap. Berapa? 10,72. Pak. Ya, bagus ya. Jadi ini gampang sekali ya, bukan suatu hal yang sulit. Ya, tapi kalau lupa ya tidak ada obatnya, kecuali kita ulangi dan belajar lagi. Jadi 10,72 betul. Jadi konsep mol yang kita pakai. Maka ketahui kalau mol itu M adalah massa per mR. Kalau dia massa molekul ya. Kalau di atom ya AR, karena ini adalah molekul ya pakai MR atau BM, bobot molekul. Nah, terkait bedanya MR, bedanya MM atau BM, kalian bisa lihat di video 1 dan video 2. Penjelasannya apa bedanya. Angkanya sama, satuannya yang berbeda. Oke, kita lanjut ya, tidak menjelaskan itu. Nah, maka senyawanya mirip, maka kita bisa gunakan konsep mol. Mol atorvastatin yang ingin dibuat, tapi barang yang ada tadi atorvastatin kalsium. Maka kita bisa masukkan rumus mol. Kemudian kita bandingkan senilai saja. Ya, masukkan bobotnya, masukkan BM-nya. Bobot yang atorvastatin kalsium itu ditanya, masukkan BM-nya, maka X bisa kita dapatkan 10,72 mg. Jadi 10 mg atorvastatin setara dengan 10,72 mg atorvastatin kalsium. Jadi yang kita ambil untuk kita buat tablet tadi adalah 10,72, bukan 10. Karena yang bahan baku yang ada adalah atorvastatin kalsium. Kita lanjut. Konsep kimia dasar kedua yang penting yang sering ditemukan dalam pekerjaan kefarmasian itu adalah pengenceran. Nah, di apotek pun sering ini. Apalagi zaman pandemi COVID kemarin, banyak yang membuat alkohol sendiri untuk hand sanitizer. Tentunya itu prinsip pengenceran. Silahkan ya, kalau ada langsung keluarkan aja suaranya. Nah, sambil saya menceritakan, kalau udah menghitung silakan, Pak, sekian Pak jawabannya. Nah, ini kan sudah mahasiswa apoteker, ya sudah lebih aktif, gitu ya. Silakan kalau ada. Jadi pengenceran ini sehari-hari di pelayanan kefarmasian sering ya mengencerkan alkohol misalnya. Jadi pengenceran itu kan kesetaraan jumlah molekul atau jumlah bobot senyawa. Jadi kesetaraan jumlah molekul dan jumlah bobot senyawa. Nah, ini contohnya. Membuat alkohol 70% sebanyak 1,5 liter dari alkohol 95%. Oh, gampang sekali. Ada yang sudah dapat? Bagaimana caranya? 5, 4, 3, susah ya? 2, 1,1. 1,05, Pak. oh 1, kita lihat. Maka pakai rumus pengenceran gampang sekali ya. Nah, 1, sekian. Nah, maka ya rumus pengenceran aja yang kita gunakan. Nah, ingat bedakan antara rumus pengenceran dengan rumus nanti digunakan untuk titrasi ya, beda lagi, perhatikan. Karena dalam soal-soal, kalau dalam soal-soal UKAI itu satu soal itu 1 menit. Tidak mungkin soal itu dikerjakan lebih dari 1 menit, harusnya bisa dikerjakan 1 menit harusnya. Tapi kalau lupa, mau 5 menit, 10 menit pun tidak ada obatnya kalau lupa. Tapi tetap harus diisi karena tidak ada pengurangan nilai. Nah, biasanya dalam soal UKAI, hitungannya 1 kali langkah, maksimal 2 kali langkah. Kalau seperti ini kan hanya 1 kali langkah hitungan. Tapi ada yang sampai 2 kali hitungan. Hitung pertama dapat, kita masukkan ke hitungan kedua, baru dapat jawabannya. Ada juga yang kayak gitu. Jadi yang kira-kira maksimal 1 menit gitu ya. Nah, soalnya kadang sederhana ya. Nah, ini berarti konsep pengenceran. Jadi volume awal, konsentrasi awal ya, volume akhir, konsentrasi akhir. Nah, ini yang awal nih kita anggap stok tadi, yaitu yang 95%, maka kita akan ditanya berapa yang harus kita pipet. Nah, ketika kita inginkan volume yang ingin dibuatnya 70% sebanyak 1,5 liter. Ingat satuannya, kalau liter dalam liter juga, kalau mililiter dalam mililiter. Maka setelah dihitung 1,1 liter. Karena pertanyaannya bagaimana, maka harus diceritakan.
Nah, maka untuk membuat alkohol 70% sebanyak 1,5 liter atau 1.500 ml, maka kita ambillah stok 95% itu sebanyak 1,1 liter atau 1.100 ml. Lalu ditambahkan dengan Aquades ya di dalam labu ukur, menggunakan labu ukur 1,5 liter sampai tanda batas, kemudian dihomogenkan, dikasih label, dimasukkan ke dalam wadah dan jadi gitu ya. Itu label itu apa yang tertulis? Nama larutan, nah kemudian konsentrasinya dan tanggal membuatnya. Tuh. Oke, kita langsung masuk soal yang lain. Nah, silakan kalau misalnya ada yang ketemu, lanjut ya sambil saya membacakan soal. Nah, apoteker kerja di BPOM. Dia melakukan analisis kadar sampel obat antasid. Antasid kita tahu dia mengandung basa ya, ALOH, MgOH. Jadi kita aplikasikan soalnya ini ke dalam soal cerita. Kalau soal UKAI itu tipenya adalah ada vignette-nya, ada settingnya, jelas settingnya kerjanya di mana gitu ya. Jadi tidak hanya hitungan ya. Jadi dia dibuat seril mungkin settingnya. Kalau ini kan apoteker kerja di BPOM mau menganalisis sampel obat antasid yang mengandung ALOH, MgOH basa intinya ya, metode titrasi. Nah, kemudian dia perlu H2SO4 sebagai titran. Nah, titran ini berarti nanti yang ada di dalam buret. Nah, asam di dalam buret. Ya, kalau asam dalam buret berarti asidimetri atau alkalimetri, diingat-ingat lagi. Ya. Nah, karena di sini yang dalam buretnya itu asam, sementara sampelnya di dalam Erlenmeyer basa, ya maka lihat saja yang di dalam buret itu siapa. Kalau asam berarti asidimetri. Ya, gampangnya kayak gitu. Nah, H2SO4-nya itu konsentrasinya sudah diketahui karena namanya larutan standar, larutannya sudah diketahui konsentrasinya 0,1 N, normal. Ingat normal atau molar, perhatikan ya. Sebanyak 0,5 liter. Nah, kemudian diketahui di lemari asamnya H2SO4-nya itu dalam persen. Nah, ini 2 kali hitung kalau ini. 2 kali hitung. Nah, di sini diketahui H2SO4-nya dalam persen konsentrasinya dengan massa jenisnya 1,84 gram per sentimeter pangkat 3. Nah, kemudian apoteker ingin membuat larutan encer dari larutan pekat untuk pekerjaan titrasi. Ya, namanya untuk mentitrasi ya tentunya sudah larutan yang diencerkan dari larutan pekat. Tapi di sini diinformasikan larutan pekatnya 96% H2SO4 tadi. Maka pertanyaannya, berapa mililiter volume H2SO4 yang harus dipipet apoteker tersebut? Nah, yang ditanya itu. Yang harus dipipet apoteker tersebut itu yang ditanyakan. Berarti ini pembuatan larutan. Bisa disimak nanti di video yang sudah dibagikan. Nah, ada yang dapat nggak kira-kira sepanjang saya cerita tadi? 2,78 Pak. 2,78. Oh, 2,78. Kita lihat. Ada nggak yang lain selain 2,78? Maka kalian harus perhatikan kalau rumus seperti ini, nah apa nanti yang akan berbeda ya? 1,39 Pak. 1,39, ada 2 versi. Ya. Maka yang menentukan ini adalah apa nanti kita lihat ya. Ingat AR-nya sekian ya. Kita lihat. Jawaban yang benar ada yang 1,39. Kenapa? Nah, kalian harus mengecek kembali hitungannya. Jadi yang pertama di situ adalah kita harus kuncinya di sini adalah hanya pengenceran biasa ya. Cuman problemnya konsentrasi yang ingin dibuat itu dalam normal, sementara stoknya dalam persen. Kalau tadi sama konsentrasinya, konsentrasi kali volume sama dengan konsentrasi kali volume gitu aja. Nah, seperti hitungan yang kedua nih, NP, NV. Tapi persoalannya, konsentrasi stok bukan dalam normal, tapi dalam konsentrasi yang satuannya beda, yaitu persen. Maka langkah pertama harus disetarakan. Maka kalau ingin mensetarakan persen menjadi molar, atau persen menjadi normal, maka ingat ada rumus singkatnya. Penjelasan detailnya sudah saya jelaskan di video 1. Gitu ya, tapi kita langsung saja ke sini. Nah, nanti penjelasan detailnya rumus ini dapat dari mana, ada saya jelaskan di video 1. Maka untuk mengkonversi persen kepada molar, gitu ya, maka kita gunakanlah rumus yang memerlukan data massa jenis. Maka di sini kita masukkan rho, massa jenisnya 1,84 kali 10
kali 96 ini adalah konsentrasinya dalam persen, dibagi MR, yaitu 98, MrH2SO4. Dapat dari mana rumus ini? Bisa dilihat lebih detail penjelasannya, turunan rumusnya di video 1. Dapatlah 18,26 molar. Nah, kalian tadi lupa bahwa konversi molar ke normal, nah itu bahwa normalitas itu adalah molaritas kali valensi. Nah, maka kalau valensinya di sini H2SO4, ingat-ingat untuk menentukan valensi, karena di sini H2SO4 itu sama dengan 2H plus SO4 2-, maka valensinya sama dengan 2. Jadi untuk mendapatkan normal, kenapa kita konversi ke normal lagi? Ya, karena yang ingin didapatkan dalam normal. Nah, maka molaritas kali valensi sama dengan 36,04 normal, baru kita bisa masukkan rumus pengenceran. Maka dapatlah 1,39 ml. Jadi apoteker itu harus memipet 1,39 ml H2SO4 pekat 96% tadi menggunakan pipet ukur untuk membuat larutan yang dia inginkan dalam keperluan mentitrasi. Itu soal nomor 3. Oke, bisa ditemukan di mana kelirunya, mudah-mudahan tidak salah lagi selanjutnya ya. Oke. Nah, ini sedikit teori sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, maka ada beberapa prosedur kimia analitik ya, biasanya diklasifikasikan berdasarkan tujuan analisis. Maka dia terbagi menjadi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Kalau berdasarkan metode yang digunakan, maka prosedur analitik itu bisa dibagi menjadi konvensional yang akan kita singgung nanti, dan juga metode modern atau instrumentasi. Nah, kalau konvensional nanti metodenya titrimetri, sederhana, atau disebut juga dengan volumetri dan gravimetri. Prinsip singkatnya kalau titrimetri, titrasi, akan menghasilkan sejumlah volume tertentu yang nantinya bisa dihitung untuk menetapkan kadar. Kalau gravimetri berarti ada bobot yang harus kita timbang, misalnya dari endapan, hasil reaksi yang terjadi, ditimbang, bobot tetap, maka itu gravimetri. Nah, kalau modern, instrumentasi, ya berarti menggunakan instrumen-instrumen modern dan canggih. Nah, gitu. Nanti bedanya ini penjelasannya bisa dilihat di video yang di-share sebelumnya, ya, lebih lengkapnya. Ada elektrokimia, spektrofotometri, dan kromatografi. Ini adalah contoh metode instrumentasi. Spektrometri aja nanti berbagai macam, kromatografi aja berbagai macam, dan itu harus dipelajari. Dan keluar di UKAI kita tidak tahu yang mana satu, tapi teorinya dipelajari, mulai dari prinsip alatnya, ya, kemudian cara menghitungnya, kemudian komponen-komponen dari alatnya itu, instrumentasi alatnya ada bagian apa saja, monokromator fungsinya apa, detektor fungsinya apa, dan sebagainya, dipelajari ya. Kalau kualitatif ya ada atau tidaknya. Kalau kuantitatif berapa jumlahnya. Nah gitu ya, itu perbedaannya secara singkat. Nah kita masuk ke bagian yang kedua sekarang. Metode analisis konvensional. Maka di sini alat yang digunakan karena konvensional ya tradisional, sederhana, alat-alat gelas sederhana, yaitu terdiri dari volumetri atau yang kita sebut dengan titrimetri dan gravimetri. Silakan kalian lihat prinsipnya dari masing-masing ini. Bisa jadi dari tabel ini bisa banyak soal yang bisa ditanyakan dalam UKAI. Banyak soal yang bisa ditanyakan. Nah, misalnya apa di situ? Gravimetri. Apa prinsip singkatnya? Nah, itu yang perlu diketahui. Nah, prinsipnya perbedaan bobot tetap saat ditimbang, gitu ya. Ada bobot tetap ditimbang. Nah, misalnya digunakan pada analisis kadar abu dan susut pengeringan. Nah, prinsipnya titrasi bebas air. Berarti reaksi asam basa yang dapat diganggu oleh adanya air. Misalnya untuk mengukur atau menganalisis asam dan basa lemah. Lihat kata kuncinya ya. Nitrimetri berarti ada reaksi diazotasi, ada perubahan warna. Apa yang dianalisis? Menganalisis nitrit dan senyawa turunan sulfonilamid, gitu ya. Nah, kompleksometri berarti ada reaksi kompleks antara EDTA sehingga menimbulkan warna. Misalnya apa yang dianalisis? Logam, valensi 2, valensi 3, contohnya kalsium. Kalau metode konvensionalnya untuk mengukur logam bisa pakai kompleksometri. Kalau metode instrumentasinya untuk mengukur logam, AAS,
gitu ya. Jadi lihat kata kunci gitu. Nah, titrasi redoks berarti ada reaksi reduksi ya, oksidasi dalam larutan. Misalnya untuk menganalisis Ce, KMNO4, iodimetri. Nah, itu titrasi redoks. Ada titrasi pengendapan. Nah, berarti kelarutan hasil senyawa hasil reaksinya mudah mengendap. Misalnya analisis argentometri untuk kadar NaCl. Nah, nanti itu kata kuncinya dilihat. Ada titrasi yang familiar bagi kalian, misalnya netralisasi, asidi alkalimetri. Nah, ini beda dengan titrasi kipas air. Kalau asidi alkalimetri ini reaksi asam basa juga yang tidak diganggu adanya air. Jadi, misalnya untuk analisis asam dan basa kuat, misalnya tadi untuk menganalisis HCl ya, H2SO4 atau NaOH dan lain sebagainya, basa-basa kuat. Kalau tadi bebas air, asam basa lemah. Maka analisis kuantitatif konvensional ini tadi ada dua, gravimetri dan titrimetri atau volumetri. Nah, titrimetri atau volumetri terbagi lagi tadi berbagai macam, ada redoks, kompleksometri, argentometri, ya, nah, netralisasi, gitu ya. Itu kurang lebih seperti itu skemanya. Nah, kemudian kalau gravimetri prinsipnya ada endapan, gitu ya. Sampel itu dilarutkan dengan pelarut yang sesuai, ada zat pengendap, kemudian endapannya terbentuk, dicuci, disaring, dikeringkan atau dipijarkan ya. Nah, ditimbang sampai bobotnya konstan, bobot tetap. Ingat-ingat kalau dikatakan bobot konstan berdasarkan Farmakope Indonesia, 2 kali penimbangan dengan selisih berapa? Nah, misalnya 0,5 mg, misalnya kayak gitu. Lihat lagi di Farmakope, berarti dikatakan dengan bobot konstan. Prinsip analisis titrimetri, ya berarti nanti larutan itu dititrasi sampelnya dengan konsentrasi yang sudah diketahui, yang kita sebut dengan larutan standar ya. Nah, kemudian kita akan mendapatkan sejumlah volume tertentu larutan standar itu, yang kita sebut dengan titik ekivalen. Bedakan nanti ketika titik ekivalen itu tidak bisa diamati dengan mata, maka ada indikator yang ditambahkan sehingga kita bisa melihat titik akhir titrasi. Nah, volume yang didapatkan itu bisa untuk mengukur berapa konsentrasinya. Bedakan prinsip gravimetri dan titrimetri. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga. Metode analisis instrumental. Nah, ini seperti spektrofotometri, kromatografi, dan elektroforesis. Nah, lihat tabel lagi. Perhatikan dengan seksama tabel ini. Lihat perbedaannya. Dari tabel yang akan saya tampilkan, banyak soal UKI yang bisa keluar. Baik itu teorinya, hitungannya udah pasti ya. Nah, tapi dari segi prinsip jangan sampai kita nanti salah satu soal. Gara-gara satu soal yang kita lalaikan, bisa membuat kita berada di bawah NBL. Sangat sayang sekali tidak lulus UKI CBT gara-gara satu soal kan. Maka kita tidak boleh meremehkan satu soal pun. Gitu ya. Harus kita pelajari semuanya. Nah, misalnya spektrofotometri. Ada berbagai macam tuh, ada UV vis, infrared, dan sebagainya. Nanti kita lihat. UV vis berarti prinsipnya ada penyerapan spektrum gelombang cahaya oleh senyawa ya, jadi larutan. Maka salah satu cirinya larutannya harus jernih ya, tidak ada partikel yang mengganggu. Nah, kemudian digunakan untuk apa? Senyawa kuantitatif. Panjang gelombangnya diingat, panjang gelombang UV ya antara 200 sampai 400, vis visible sinar tampak 400 sampai 800 ya. Nah, kemudian larutan yang dianalisis harus jernih. Itu prinsipnya. Kemudian spektrofotometri IR. Kalau infrared atau inframerah, nah prinsipnya ada vibrasi di situ, getaran. Ya namanya molekul atom ya dikenakan suatu radiasi, maka terjadi vibrasi atau rotasi atau transisi. Nah, kuncinya adalah senyawa yang punya gugus fungsi kovalen dan kovalen tunggal ya. Jadi bisa menentukan gugus fungsi. Nah, IR ini secara kualitatif, misalnya nanti dipanjang di daerah sekian, oh berarti dia punya gugus fungsi ini. Daerah sekian gugus fungsi ini ya. Tapi IR juga bisa digunakan untuk kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif yang digunakan FTIR.
bukan IR saja, tapi FTIR itu kuantitatif ya. Oke. Demikian juga selanjutnya ini contohnya spektrometer ya. Nah, alat yang digunakan ini ya menghasilkan sinar dari spektrum dan panjang gelombang tertentu ya. Kalian sudah tahu lah prinsipnya, ada panjang gelombang tertentu, kemudian nanti dipancarkan. Nah, untuk membagi panjang gelombang tadi kepada panjang gelombang spesifik ada monokromator ya. Nah, ketika ada ditambahkan fotometer, berarti ada foto di situ. Nah, ada alat pengukur intensitas cahaya, baik itu yang ditransmisikan atau yang diabsorpsikan. Beda ya antara transmisi dengan yang absorpsi. Nah, gitu ya, beda. Ada yang diserap atau yang diteruskan. Nah, ini adalah instrumentasi analisis. Jadi kita juga selain mempelajari prinsip, mempelajari hitungan, kita juga harus mengenal instrumentasi dari alat itu. Nah, misalnya di sini alat apa saja yang ada di spektrofotometer? Ada sumber cahaya yang sifatnya polikromatis, banyak panjang gelombang. Ada pintu masuknya, slitnya. Kemudian ada di sini monokromator untuk membagi cahaya tadi sesuai dengan panjang gelombang yang diinginkan. Makanya sebelum kita bekerja dengan alat ini, kita scanning dulu berapa panjang gelombang maksimumnya. Harapannya pada panjang gelombang maksimum ya akan didapatlah serapan yang optimal ya. Kemudian akan melewati sampel. Kemudian ada cahaya yang diluruskan sampai ke detektor, kemudian dibaca. Nah, sementara kan kita biasanya adalah mengukur dengan absorbansi. Berarti kalau absorbansi prinsipnya adalah kita lihat gambar yang kanan, ya, ada I0, ada IT. Jadi ada intensitas cahaya yang masuk dalam sampel larutan dalam kuvet dan ada intensitas cahaya yang keluar. Nah, terbacalah di detektor sekian absorbansinya. Maka berapa yang diabsorbansi? Nah, sesungguhnya kan adalah intensitas cahaya masuk dan keluar itu dijumlahkan akan sama dengan 1 ya. Berarti berapa cahaya yang diabsorpsi, yang diserap? Ya berarti alat ini akan otomatis membaca ketika kita setting untuk absorbansi berapa total intensitas cahayanya, kemudian dikurangi dengan intensitas cahaya yang diteruskan, ya maka itu adalah intensitas cahaya yang diserap oleh sampel kita gitu. Maka kita sebut dengan absorbansi. Ingat-ingat kembali prinsip Lambert-Beer dan sebagainya. Oke. Nah, ini lanjut, ada spektrofotometri SSA. Serapan atom atau AAS. Nah, ini berdasarkan penguapan larutan sampel. Kemudian kata kuncinya logam. Ada logam yang diukur. Nanti di dalamnya logam diubah menjadi atom bebas ya. Jadi logam itu dibuat menjadi atom bebas. Ada pembakar nanti di alat itu ya, membuat dia menjadi atom yang bebas. Dan atom itu mengabsorpsi radiasi cahaya dan lampunya, lampu katodanya itu khusus untuk setiap sampel. Ingat-ingat kembali prinsipnya. Nah, digunakan untuk apa? Menganalisis logam berat, golongan 1A dan 2A. Nah, gitu loh. Kemudian ada lagi kromatografi. Selain spektrofotometri ada kromatografi. Yang paling sederhana adalah KLT. Nah, kromatografi ada yang planar ya. Nah, kemudian ini kalau KLT prinsipnya adalah pemisahan dia itu berdasarkan polaritas, kepolaran senyawa. Gitu. Pada fase gerak dan ada gaya kapilaritas. Nah, kemudian diingat-ingat ada kalau dalam kromatografi itu ada 2 fase dan ini biasanya ada juga keluar dalam soal. Kita harus bisa membedakan apakah dia reverse phase atau normal phase. Nah, kalau normal phase, fase normal itu ya kromatografi, maka kata kuncinya adalah fase geraknya non polar, fase diamnya polar. Nah, itu normal phase. Kalau reverse phase, fase geraknya yang polar, fase diamnya yang non polar. Demikian juga nanti pada KCKT atau HPLC sama. Ada reverse phase, ada normal phase, fase terbaliknya. Yang ada di kampus kita itu biasanya pakai kolom C18 untuk pekerjaan KCKT. Nah, itu reverse phase, fase terbalik. Jadi nanti fase geraknya itu bersifat polar ya, fase diamnya non polar. Itu ya. Nah, kalau KCKT berdasarkan polaritas juga, tapi di situ bedanya dengan KLT tadi ada kecepatan tetap.
Nah, ada bantuan pompa, maka disebut dengan high performance. Ada kecepatan tetap di situ, ada tekanan, ya, karena ada bantuan pompa. Kalau gas kromatografi berdasarkan perbedaan titik didih dan volatilitas senyawa, jadi menguap, ya, senyawa-senyawa volatil, minyak asiri, nah itu pakai kromatografi gas, memisahkannya. Nah, apabila senyawa yang dianalisis susah menguap, maka ada satu kata kunci yang biasa juga keluar dalam soal UKAI, derivatisasi. Nah, tujuannya apa derivatisasi? Agar mudah menguap. Biasanya kalau dalam soal-soal gizi, nah, seorang ini apoteker ingin mengukur ini misalnya, tapi senyawanya tidak mudah, susah menguap. Apa yang dilakukan apoteker? Nah, kata kuncinya itu ya derivatisasi. Gitu. Elektroforesis yang selanjutnya. Nah, ini berdasarkan muatan listrik dan ada ukuran molekul. Nah, biasanya untuk asam amino dan protein. Nah, itulah prinsip-prinsipnya yang secara umum dibuatkan dalam tabel yang agar mudah nanti untuk diingat-ingat. Oke, ini contoh instrumentasi KCKT. Ingat-ingat ada di lab ya. Nah, ada solvent, ada pelarut atau fase gerak tadi, mobile phase. Ada reservoir nanti untuk menarik tempat sampel ini ya, reservoir nanti di sini ada saringan ya, ada pipanya. Nah, dan jumlah solvent ini tergantung apakah 2 atau 3 tergantung kombinasi pelarut. Ada pompa yang menarik di sini sehingga solvent bisa mengalir dengan tekanan dan kecepatan tetap. Beda dengan KLT berdasarkan gaya kapilaritas. Tapi kalau KCKT tadi ada pompanya. Nah, selanjutnya di sini ada tempat sampel untuk menginjeksi sampel. Nah, selanjutnya ada kolom. Nah, kalau tadi kolomnya ini adalah fase diam. Kolom itu fase diam. Kalau fase diamnya ini C18 yang sering digunakan dan dia sifatnya non polar, sementara fase geraknya itu polar, ya maka dia reverse phase, fase terbalik. Ya. Jadi fase terbalik atau reverse phase, fase diamnya non polar. Fase geraknya polar, demikian sebaliknya. Nah, ada detektor, kemudian ada pembuangan di sini dan ada kromatogram yang muncul di komputer. Nah, sederhananya kayak gitu ya. Kemudian untuk menghitung kadarnya, ya bedanya hanya kalau di spektro absorbansi kita bisa menghitung kadar. Kalau di KCKT lihat luas areanya, dan juga tinggi puncaknya. Dan yang penting juga di KCKT adalah resolusi, ya. Sama kalau KCKT kan kita lihat apakah tailing atau tidak ya kromatogramnya, tapi di KCKT juga sama, ada resolusi. Nah, ini contohnya pemisahan. Jadi kalau pemisahan, misalnya ada suatu vitamin ingin kita pisahkan, pemisahannya vitamin B1, B2 dan seterusnya, ada vitamin C. Metode apa yang cocok? Ya KCKT. Bisa memisahkan sekaligus menghitung kadar, ya. Nah, oke. Oke, sebentar ya. Oke, mohon maaf, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa perbandingan ya antara metode analisis konvensional dan instrumentasi. Bisa dilihat di gambar ini. Bisa dilihat. Nanti kalau dalam pekerjaan kefarmasian kan kita tidak tahu kalian akan bekerja di mana. Tidak ada yang menjamin bahwa semuanya bekerja di apotek. Siapa tahu ada yang kerja di industri, ada yang kerja di BPOM, industri obat tradisional, atau jadi pengusaha, ya. Nah, tentunya semua ilmu harus dikuasai. Nah, siapa tahu misalnya kerja di laboratorium. Nah, di sini ada metode konvensional, ada metode instrumentasi. Bisa dilihat kriteria perbedaannya, bisa berdasarkan keperluan analisis. Nah, kalau untuk analisis rutin, ya tentunya lebih bagus digunakan instrumentasi. Nah, lebih dirancang untuk analisis rutin. Kalau ukuran sampel, nah, kalau analisis instrumentasi, ya ukuran sampelnya semi mikro, mikro, dan nano. Jadi sampelnya bisa sangat kecil. Kalau preparasi sampel di metode instrumentasi,
ya tidak selalu didestruksi sehingga dapat digunakan kembali. Tapi kalau pada konvensional biasanya ada yang sampel itu dirubah menjadi analit yang siap dianalisis, jadi dirubah bentuknya, ya, sehingga tidak dapat dipakai lagi. Tapi kalau instrumentasi bisa dipakai lagi. Nah, karena ada beberapa yang tidak perlu didestruksi. Nah, jumlah sampel yang bisa diukur. Kalau pada instrumentasi banyak metode instrumental yang menganalisis itu dalam simultan, dalam satu waktu serentak bisa dianalisis. Tapi kalau konvensional kurang mampu menganalisis sampel itu secara serentak dalam satu waktu, ya. Untuk kriteria gangguan analisis, nah kalau di konvensional cukup banyak gangguannya, terutama dalam pemisahan. Tapi kalau instrumentasi ada instrumen yang memang tidak perlu pemisahan karena metodenya itu menggunakan sifat fisik yang sangat spesifik. Nah, jadi kalau metode instrumentasi itu dia menggunakan sifat fisik, tapi kalau metode konvensional menggunakan sifat kimia, ada reaksi kimia dan sebagainya, ya. Nah, kalau instrumentasi waktu lebih singkat, kalau konvensional lebih lama dan sebagainya, ya. Jadi dari tabel tersebut kita tahu bahwa metode itu masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Jadi kita sebagai analis, sebagai farmasis harus mempertimbangkan metode analisis apa yang tepat. Kalau memang dia cukup perlu bisa dianalisis dengan analisis konvensional, ya tidak perlu dengan metode instrumentasi yang mahal dan sebagainya dan perlu keahlian khusus misalnya. Nanti kalian kalau PKPA atau praktek kerja profesi apoteker di BPOM, tidak semuanya loh alatnya itu instrumentasi kayak spektro, HPLC. Mereka juga ada titrasi, ya, mereka juga ada cuman menteteskan reagen warnanya apa, seperti kalian praktikum biokimia atau praktikum kimia yang lain, ya, diteteskan warnanya ini, oh mengandung ini, ya. Sebagaimana kita juga mengukur kandungan apa yang ada di dalam urin, gitu, ya, itu kan juga metode reagen. Nah, jadi ada metode-metode yang konvensional dan sebagainya, tidak semuanya instrumentasi. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kita lanjut secara singkat. Nah, apa kira-kira jawabannya? Nah, analisis kuantitatif tujuannya menentukan kuantitas setiap komponen penyusun sampel, menentukan kadar, ya. Nah, analisis kuantitatif dapat dilakukan dengan konvensional maupun instrumentasi. Metode kuantitatif yang tidak termasuk, wah gampang sekali nih. Apa kira-kira? Ya? UV, Pak. D. Oh, oke. Spektro UV sangat mudah sekali, ya. Jadi ini hanya pertanyaan pancingan. Sudah bisa membedakan mana yang konvensional, mana yang instrumentasi. Nomor 5. Nah, apoteker kerja di BPOM melakukan analisis, menentukan kadar, konsentrasi suatu larutan sampel menggunakan metode titrasi, konvensional, ya. Dalam percobaan itu, larutan konsentrasi diketahui secara pasti ditambahkan bertahap ke larutan lain yang konsentrasi tidak diketahui. Nah, sampel reaksi kimia sampai reaksi kimia antara kedua larutan itu berlangsung sempurna. Nah, larutan yang sudah diketahui secara pasti disebut apa? Oh, mudah sekali ini. Standar. Ya, larutan standar. Dan soal-soal seperti ini tidak mungkin keluar di UKAI, ya. Ini hanya merefresh saja. Soal-soal seperti ini terlalu mudah untuk di UKAI. Ya, tapi untuk merefresh saja, ya. Nah, titik atau keadaan di mana jumlah titran yang ditambahkan tepat bereaksi sempurna dengan analit, atau titik keadaan atau kuantitas di mana bahan tepat habis bereaksi. Nah, secara stoikiometri, titik apa ini? Ekuivalen. Tepat habis bereaksi secara stoikiometri. Jadi secara reaksi kimia, ya. Tapi beda lagi nanti dengan titik berikutnya. Titik di mana terjadi titik ekivalen kan sulit ditentukan. Maka titik akhir teoritis atau kita sebut dengan titik ekivalen itu dapat diketahui dengan menambahkan reaksi yang dapat memberikan perubahan visual yang jelas, perubahan warna misalnya, atau pembentukan kekeruhan. Reaksi yang ditambahkan disebut apa? Indikator. Indikator, Pak. Oke. Seorang apoteker di BPOM sedang membimbing apoteker muda di lab mengenai topik titrasi. Titik pada saat terjadi perubahan warna dalam larutan yang dititrasi, atau titik di mana proses titrasi dihentikan karena terbentuk perubahan warna konstan akibat adanya indikator yang bereaksi dengan pentiter atau titran yang ada di
buret, sehingga diperoleh volume titran yang bereaksi dengan titrat. Bedakan titran dan titrat, ya. Nah, titrat itu analit. Yang selanjutnya dapat digunakan untuk menetapkan konsentrasi analit atau sampel. Nah, disebut titik apa itu? Disebut titik apa? Titik akhir titrasi. Ya, titik akhir titrasi. Jadi ada dihentikannya proses titrasi karena terbentuknya perubahan warna, ya. Untuk detailnya penjelasan tentang ini, Titrasi. nanti bisa dilihat di video yang dijelaskan. Bagaimana konsep-konsepnya, ya. Bagaimana mentitrasi yang baik dan sebagainya bisa dilihat di video yang di-share. Oke. Maka selanjutnya mana yang tidak tepat? A, B, C, D, atau E? Yang tidak tepat. Yang tidak tepat. Kalau dalam soal UKI juga tidak ada soal seperti ini, ya. Tidak tepat itu tidak boleh. Jadi tidak boleh ada kalimat negatif dalam soalnya. Tapi ini contoh aja untuk merefresh. Ada nggak yang tidak tepat? Nah, oke, sudah lewat waktunya, ya. Ternyata lama, ya. C. C. Kenapa C? Maka kita lihat C, ya. Perlu dilakukan standarisasi terhadap larutan standar primer. Tidak perlu. Standar yang perlu dilakukan standarisasi itu adalah standar sekunder. Standar primer justru digunakan untuk membakukan larutan standar sekunder, ya. Karena ingat lagi, syarat-syarat larutan dikatakan standar primer ada syaratnya. Bisa dilihat kembali di video. Nah, kemudian nomor 10. Nah, kira-kira metode apa yang tepat ini? Nah, ini ingat-ingat tabel tadi. Apoteker kerja di BPOM, menganalisis kadar antasid. Antasid itu basah. Nah, kemudian dititrasinya dengan HCl. Nah, kata kuncinya gitu. Di buret ada asam HCl, sampelnya di dalam Erlenmeyer basah. Nah, lihat yang di dalam buretnya apa? Yang dalam buretnya itu titrannya HCl, asam, ya, maka asidimetri. Itu aja mudahnya. Sampelnya basah, di dalam buret itu untuk mentitrasi ada asam, ya, asidimetri. Gitu, ya. Oke, D, ya, asidimetri. Nah, jadi diingat-ingat lagi prinsipnya. Jangan sampai terbalik ketukar dengan alkalimetri. Lihat mudahnya di dalam buret ada siapa di situ. Kalau asam, asidimetri. 11. Nah, ini hitungan. Siapa tahu ada yang bisa cepat menghitung sambil saya ceritakan. Nah, dia kerja di BPOM. Dia mau mengukur asam asetat. PM-nya 60, valensinya 1. Nah, produksi industri rumah tangga. Jadi industri rumah tangga itu kan biasanya membuat asam asetat, konsentrasinya sekian. Maka dia yang kerja di BPOM mau melihat kadarnya betul nggak sih yang ditulis oleh produsen. Nah, maka dia mau mengecek kadarnya berapa. Maka dia ambillah 10 mili sampel, dimasukkannya ke dalam Erlenmeyer. Ditambahnya indikator PP. Kemudian dititrasinya dengan larutan standar sekunder NaOH. Jadi di dalam buret itu ada NaOH. Tentunya NaOH itu dibakukan dulu, ingat. Karena NaOH larutan baku sekunder, harus dibakukan dengan larutan baku primer. Karena larutan bakunya ini basah, maka dibakukannya dengan larutan primer yang asam. Contohnya asam oksalat, gitu, ya. Jadi asam oksalat bisa digunakan untuk membakukan larutan standar sekunder NaOH. Dapatlah konsentrasi NaOH hasil pembakuan 0,098 N. Nah, volume titik akhir titrasinya, jadi hasil titrasi itu kan pasti mendapatkan volume titran, ya. 8,3 mili. Pertanyaannya berapa persen kadar asam cuka perdagangan? Nah, maka sudah ada yang ketemu? 5? 0,49. 0,49. Oke, bagus, ya. Jadi sambil mengingat-ingat, ya, cepat aja. Namanya juga soal UKI 1 menit. Nah, 1 menit. Oke, dari mana dapat 0,49? Nah, maka ingat rumusnya dalam menghitung kadar. Nah, ya, ada 2 yang akan saya sampaikan. Kalau sampelnya itu berupa larutan, ada yang sampelnya itu berupa padatan. Jadi nanti bisa bobot per volume atau bobot per bobot. Dalam hal ini karena sampelnya larutan, maka kita rumus yang digunakan bobot per volume. Rumusnya akan berbeda.
Volume titran dikali N titran kali BE, bobot ekivalen. Ingat, bobot ekivalen itu adalah bobot molekul BM per valensi. Karena bobot molekulnya tadi 60 ya, CH3COH ya 60 kalau dihitung AR-nya ya. Nah, valensi 1 maka BE-nya sama dengan BM yaitu 60. Dibagi 1000 dikali mililiter sampel. Ini juga adalah hasil dari substitusi rumus. Dapatlah hasil jadinya kayak gini. Dapat ini dari konsep molekul ya, konsep mol. Dapatlah rumus jadi seperti ini kali 100%. Setelah dihitung dapat 0,49%. Ya, ingat, kalau di sini sampelnya cairan, ya maka di sini per 1000 kali mililiter sampel. Akan berbeda dengan soal berikutnya. Kalau soal berikutnya ini, maka kalian gunakan yang membedakan adalah pernya. Kalau tadi per 1000 kali mililiter sampel. Kalau sampelnya berupa padatan, maka per miligram sampel. Gitu ya. Nah, 1000-nya tidak ada dan mililiternya diganti miligram. Oke, maka soal ini ada seorang apoteker atau praktikan misalnya menimbang 250 mg sampel. Nah, sampelnya dalam padatan, dalam miligram bobot yang mengandung vitamin C. Jadi vitamin C itu kan sampelnya berupa padatan atau serbuk vitamin C misalnya. Nah, kemudian dimasukkan ke Erlenmeyer, nah, ditambahkan indikator kanji, nah dititrasi. Ya, ini titrasi redox ya karena menggunakan iodo. Kemudian dapatlah volumenya sekian. Kemudian berapa kadarnya? Maka kadarnya bisa kita hitung seperti tadi, berapa volume titran. Volume titran dari soal kita dapat 25 mili sampai dibentuk warna biru ya, masukkan angka 25. N titran, normalitasnya titran tadi 0,1 yang saya hitamkan ini. Larutan I2 normalitasnya 0,1. BE-nya, nah, BE itu adalah BM per valensi. Maka BM-nya di sini vitamin C 175. Valensinya sudah diinformasikan 2. Nah, vitamin C itu 2 ya. Jadi dibagi, dapatlah BE. Kemudian dibagi miligram sampel. Dikali 100% dapatlah 87,5. Jadi bedakan kalau dia hitungannya sampel bobot miligram dan juga sampelnya larutan, rumusnya berbeda sedikit di pernya ya. Per 1000 kali mililiter sampel. Kalau tadi yang kedua per miligram sampel. Ingat-ingat, refresh saja ya. Kalau ini hitungan titrasi asam basa. Nanti kalau hitungan gravimetri beda lagi, kita akan contohkan. Kalau ini hanya teori saja. Ingat-ingat tabel yang tadi. Metode apa yang digunakan oleh apoteker? Nah, ini memilih metode. Dari narasi soal, kalian pilih metode. Metode apa yang tepat? Silakan, siapa yang bisa menjawab secara cepat? Ingat tabel tadi. Ya? Kompleksometri. Betul, kompleksometri. Karena kompleksometri ada reaksi kompleks ya. Nah, reaksi kompleks yang akan dihasilkan di sini. Dan di sini ada kalsium ya. Maka ingat-ingat lagi tadi, kompleksometri. Ada yang ingin dianalisis itu logam. Nah, kalau logam ya pakai kompleksometri, singkatnya kayak gitu. Kalau metode konvensional. Nah, kalau tadi kalau instrumentasi kan AAS. Lanjut. Nah, larutan apa ini? Apa kira-kira? Titik terjadi perubahan warna pada indikator. Titik akhir titrasi, Pak. Titik akhir titrasi, oke ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah merefresh metode. Tadi ini salah satu metode titrasi. Nah, metode apa ini kira-kira? Ditimbang sampelnya sejumlah tertentu, kemudian ditambah indikator kanji. Kemudian dititrasi dengan I2 sampai warna biru. Nah, dari cara kerjanya ini metode apalah yang dilakukan oleh apoteker ini kira-kira? Silakan.
Apa iodimetri? Iodimetri, betul ya. Jadi di sini ada titrasi redox. Maka pilihannya kalau titrasi redox, apakah iodimetri, apakah iodometri, apakah permanganometri? Ingat tabel yang tadi. Redox itu kan ada iodo, iodi, permanganometri ya, KMNO4. Tapi ini KMNO4 tidak ada, berarti bukan. Antara iodo dan iodi. Nah, maka kata kuncinya kenapa iodi? Karena titrasinya langsung. Maka kalau titrasi langsung itu ciri-cirinya indikator kanji ditambahkan di awal, gitu ya. Tapi kalau iodometri tak langsung, jadi titrasinya dengan tiosulfat dulu, baru ditambahkan kanji di akhir. Jadi ada tiosulfat dulu ya, baru indikator kanji di akhir. Nah, itu tak langsung. Jadi yang direaksikan dengan I kanji itu tadi ya, dengan indikator itu adalah hasil dari reaksi sebelumnya. Nah, itu tak langsung, ada tangga gitu. Jadi karena ini langsung maka iodimetri. Nah, itu kan kata kunci ya. 16. Ada kata kunci garam klorida, ada kata kunci endapan. Tidak mungkin jawabannya kalau endapan itu titrasi. Ya, berarti pilihan yang tepat adalah gravimetri ya. Dan sampelnya itu garam klorida. Nah, contohnya. Berarti nanti hitungannya akan kita lihat ya. Kalau tadi titrasi sudah kita contohkan hitungannya, ada sampel larutan dan sampel padatan. Nanti kita lihat hitungan yang gravimetri. Tapi sebelumnya ini. Nah, endapan apa yang terbentuk? Nah, sampelnya mengandung klorin. Metodenya gravimetri. Kemudian ditetesi dengan AgNO3. Jadi ada argentol ya. Nah, AgNO3 sedikit demi sedikit sampai terbentuk endapan. Nah, pertanyaannya endapan apa yang terbentuk? AgCl. Oke, sudah dihitamkan itu ada klorin, ada Ag, jadi AgCl. Ini penting nanti untuk menghitung, harus tahu rumus atau reaksi kimia untuk menghitung hitungan nanti reaksinya, karena kan konsep mol akan berpengaruh ya. Nah, ini contoh hitungan, silahkan. Mana kira-kira jawaban yang kalian pilih? Nah, nanti kita ini akan coba menghitung, merefresh tentang hitungan metode gravimetri. Kalau sudah ada yang ketemu, boleh. Apoteker mau menganalisis kandungan klorida. Di dalam sampel itu ada yang mau dilihat adalah kandungan Cl-nya saja. Nah, ya di dalam sampel. Kemudian sampel itu ditimbang 0,6025 gram. Sampel NaCl, sampelnya itu NaCl, tapi yang ingin diketahui kadar Cl-nya. Kemudian sampel ini tadi dilarutkan dalam air dan kloridanya diendapkan dengan menambahkan perak nitrat berlebih. Nah, ditambahkan perak nitrat berlebih sehingga Cl-nya mengendap. Nah, endapan perak klorida, jadi dia kan bereaksi dengan perak nitrat, reaksi dengan NaCl, jadilah endapannya perak klorida. Nah, endapan itu disaring, dicuci, dikeringkan, ditimbang, kan begitu konsepnya gravimetri ya. Sehingga dapatlah bobot konstannya 0,7134 gram. Pertanyaan, berapa persen kadar klorida dalam sampel NaCl itu? Nah, atau ya dalam sampel tersebut. Dalam sampel berarti dalam endapan itu ya. Endapannya adalah AgCl ya. Berapa persen kadar kloridanya? Ada yang sudah ketemu? 29,29 Pak. 29,29. Betul ya. Dari mana? Maka kita ingat-ingat kembali kalau ada yang lupa. Maka rumusnya agak berbeda dengan menghitung titrasi tadi. Jadi persen analit itu bisa kita hitung bobot konstan dibagi bobot sampel. Ya, bobot konstan dibagi bobot sampel kali faktor gravimetri. Nah, gitu. Faktor gravimetri ini adalah berapa yang ditanya? BM-nya. BM yang ditanya itu adalah BM apa tadi? 35,5. BM-nya atau AR-nya ya. Karena ini atom jadi AR, bukan MR ya, AR. Atom relatifnya Cl dibagi dengan molekul relatif dari sampel. Karena sampel itu tadi endapannya AgCl, maka jumlahkan 108 tambah 35,5, dapatlah hitungannya 143,5. Nah, ini dikali dengan 100%. Jadi bobot konstannya tadi ada di soal, dimasukkan, bobot sampelnya dimasukkan, dikali faktor gravimetrinya ya.
ArCl dengan MrAgCl dibagi dikali 100% dapatlah persen kadar klorida dalam sampel 29,29%. Kalau rumus ini ingat, ya berarti kalau ada soal tentang metode analisis konvensional kalian bisa mudah ingat. Itu kata kunci aja kan. Tadi hitungan literasi sudah, hitungan grafimetri sudah, teori-teori dan prinsipnya sudah. Ya, maka lumayan kita tidak akan kehilangan soal. Nah, ini soal berikutnya. Ini sangat mudah. Ada kata kunci di sini. Analisis suatu kadar logam, analisis instrumentasi ya. Kalau logam sudah pasti tahu jawabannya apa kira-kira? DAS. AAS. Ingat-ingat kalau AAS berarti akan menganalisis logam ya, kalau instrumentasi. Oke. Nah, jadi prinsip kerja AAS. Nah, kita lihat nih prinsip kerja AAS. Jadi AAS ini kan dia mengukur konsentrasi logam. Jadi dia itu memanfaatkan panjang gelombang cahaya yang diserap atom. Jadi cahaya yang digunakan ini khusus. Kalau kita ingin mengukur merkuri, maka cahayanya cahaya khusus untuk mengukur merkuri. Demikian juga Cu, ya cahayanya Cu dan sebagainya. Prinsip kerjanya, maka kita ingat-ingat instrumentasi alatnya. Jadi sampel nanti kita masuk ke ada sampel, ada tabung-tabungnya ya, seperti tabung reaksi tapi dari plastik, itu dimasukkan ke dalam alatnya, disusun sesuai dengan urutannya. Nah, kemudian sampel itu berupa larutan akan dihembuskan ke dalam nyala. Jadi dalam AAS itu nanti ada api burner. Kalau pernah lihat di lab kita di instrumentasi AAS itu ada api, nyala api, kemudian larutan itu dihembuskan kepada api, nah, atau flame, sehingga dibentuklah kabut halus ya, kabut halus atau aerosol. Nah, itulah yang membentuk uap atom-atom. Jadi atomnya itu dibakar menjadi uap atom-atom. Nah, atom-atom itu akan disinari oleh sumber sinar. Nah, sehingga atom itu akan mengabsorpsi energi dari sinar sehingga terjadi eksitasi. Nah, jadi atom tersebut yang tentunya namanya atom, ketika tereksitasi kan tidak selamanya mengalami eksitasi, akan kembali kepada ground state, keadaan dasar. Ketika kembalinya tadi atom itu dari eksitasi kepada keadaan dasar, tentunya akan memancarkan sinar atau energi yang kita sebut dengan terbentuknya radiasi atau emisi ya. Nah, emisinya inilah yang khas. Nah, emisi yang khas ini yang akan dianalisis. Nah, gitu ya. Ada juga monokromator ya, nanti intensitas radiasi yang diserap atau yang diabsorbasi itu sebanding dengan jumlah atom yang akan dianalisis. Nah, kemudian diteruskan ke detektor. Sedangkan reaksi hasil eksitasinya itu akan dibelokkan dan tidak diteruskan ke detektor. Nah, jadi energi yang diteruskan dari sel atom itu harus dirubah ke dalam sinyal listrik. Nah, kemudian barulah nanti dibaca oleh detektor. Nah, yang terbaca di detektor nanti ya absorbansi juga ya. Nah, untuk menghitungnya sama juga dengan spektrum. Mudah prinsipnya. Nah, ini juga biasa ada yang keluar di dalam soal UKI, beberapa contoh. Intinya dia mengukur kadar dari instrumentasi. Nah, kira-kira kalau ada yang sempat menghitungnya silahkan. Ini hanya satu kali hitung ya. Jadi kurva bakunya sudah dikasih tahu. Kata kuncinya adalah sangat gampang. Ditanya berapa kadar, berarti yang X yang akan dicari. Berarti tinggal masukkan Y-nya. Y-nya dapat dari mana? Dari absorbansi. Nah, ada yang sudah selesai menghitungnya? Jadi jangan panik dulu dengan soalnya yang panjang. Ternyata yang perlu di situ adalah absorbansi 0,506. Dapat berapa kadarnya? Dan diingat-ingat lagi di situ ada faktor pengenceran. Nah, kalau ada faktor pengenceran karena sampelnya itu diencerkan, maka kalian harus kembalikan kepada kondisi sampel awal. Sudah ada yang ketemu? Jadi konsentrasinya dikali faktor pengenceran. Kenapa kita kali faktor pengenceran? Karena di sini sampelnya ada diencerkan, 2 kali tingkat pengencerannya. Berapa? Masih ingat ya dengan menghitung faktor pengenceran? Ya, volume yang akhir dibagi dengan volume yang awal.
Nah, di sini faktor pengencerannya 100 mili ya. 2 mili diencerkan hingga 100 mili. Berarti faktor pengencerannya 100 dibagi 2, 50. Tapi diencerkan lagi dari pengenceran pertama itu diambil 25, diencerkan jadi 100. Berarti 100 dibagi 25, 4. Nah, sekarang karena 2 kali pengenceran yang pertama dengan kedua dikali 50 dikali 4 maka 200. Jadi faktor pengencerannya 200. Volume sampel kemudian dikali volume sampel. Volume sampelnya berapa? 250 ml. Nah, ada yang dapat nggak nih? Belum ya? Kalau belum, ya silahkan, mungkin lupa ya. Dilihat ini. Jadi yang jawabannya adalah 141,7%. Dapat dari mana? Ini 2 kali hitungan. Nah, ini 2 tahap. Boleh dalam soal UKI 2 kali tahapan boleh. Hitungan yang pertama mencari ppm dulu. Nah, ingat-ingat untuk mencari ppm, karena soal di atas itu kan biasanya dalam bentuk ppm. Maka untuk mencari ppm, ya kurva bakunya itu dimasukkan, kemudian absorbansi yang didapatkan itu dimasukkan ke Y, maka didapatkan X. X itu 14,17 ppm. Itu hitungan 1. Maka yang ditanyakan bukan X. Yang ditanya adalah persen kadar. Nah, karena persen kadar yang ditanya, maka kita masukkan rumus. Ya, konsentrasi dalam ppm dikali faktor pengenceran kalau ada, dikali volume sampel, dibagi massa sampel. Nah, rumus ini sebenarnya juga rumus substitusi. Lebih lengkapnya ya silahkan nanti bisa mereview kembali mata kuliah terkait ya, kimia analisis 2. Nah, rumus singkatnya seperti ini. Nah, karena tadi konsentrasinya 14,17 ppm, ppm itu sama dengan miligram per liter atau mikrogram per mililiter. Kenapa kita pilih miligram per liter? Agar kita samakan dengan volume sampel. Kalau kalian gunakan volume sampelnya itu kan tadi 250 ml ya. Kalau digunakan dalam liter berarti diubah ke liter, 0,25. Tapi kalau kalian menggunakan volume sampel dalam rumus ini dalam mililiter, maka gunakan rumus ini, rumus konsentrasinya dalam mikrogram per mililiter. Tapi kalau mikrogram, massa sampel yang di bawah itu kan dalam miligram, tidak matching. Maka perlu kesetaraan satuan yang penting. Maka karena sampelnya dalam 500 mg, maka gunakanlah konsentrasi ppm-nya itu dalam miligram per liter, bukan mikrogram, agar setara dengan massa sampel yang 500 mg. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, karena di sini miligram per liter, volume sampelnya kalian harus setarakan jadi liter. Jadi 250 ml itu sama dengan 0,25. Nah, kalau sudah setara, liter, miligram, baru bisa kalian hitung kali 100%, dapatlah kadarnya demikian. Nah, jadi kesetaraan satuan penting. Jadi ini 2 kali hitungan. Boleh ya. Dalam UKI maksimal 2 kali tahap hitungan masih boleh. Oke. Lanjut. Nah, kalau kalian ada yang penting ya bisa sambil dicatat. Nanti kalau ada yang bingung nanti bisa diulang kembali ya. Nah, ini apoteker di industri farmasi menguji kadar obat nifedipin. Nah, diambilnya 1 mg serbuk, kemudian dilarutkannya dalam 100 ml, kemudian dipipet lagi 1 ml, dilarutkan 10 ml. Nah, ini 2 kali pengenceran nih. Nah, kemudian, tapi lihat lagi soalnya. Absorbansinya 0,6. Kemudian dibuat seri konsentrasi, ya tidak penting di sini karena sudah dikasih tahu regresi. Ya, karena kalian tidak mungkin disuruh hitung regresi linear karena tidak pegang kalkulator saintifik ya. Jadi biasanya sudah dikasih tahu regresi linearnya. Yang ditanya kadar. Nah, kadarnya yang ditanya. Berapa kadarnya? Ada yang ketemu? 16, Pak. 16. Oke. Jadi 16. Nah, masukkan regresi linearnya, kemudian absorbansinya masukkan ke Y, maka dapat X. Dapat X-nya itu sama dengan 16 ppm. Kalian tahu 16 ppm itu sama dengan miligram per liter atau mikrogram per mililiter. Nah, itu kesetaraan ppm. Nah, karena di situ tadi ada pengenceran,
pengencerannya itu kan dalam miligram, 1 miligram ya, jadi 100 mililiter. Sorry, sampelnya 1 miligram dilarutkan dalam 100 mililiter. Nah, berarti kali 100 ya, karena itu 100 volume, karena kita harus kalikan dengan volume. Nah, karena kan tadi adalah konsentrat. Kalau ingin menentukan kadar kan, konsentrasi kali faktor pengenceran kali volume. Nah, ingat-ingat. Nah, karena di sini volumenya 100 ya, berarti di sini 100 mili dikali. Kenapa 10? Karena 10 ini adalah faktor pengenceran. Di pipet 1 ml dilarutkan hingga 10 ml. Maka 10 dibagi 1 kan 10. Maka faktor pengenceran 10. Maka kadarnya dalam mikrogram per mili dikali faktor pengenceran 10 kali volume sampel 100, maka sama dengan 16.000 mikrogram. Karena di dalam pilihan jawaban tidak ada mikro, adanya miligram, konversikan mikrogram ke miligram. Dibagi 1000 dapat 16. Nah, nomor 21. Apa kira-kira jawabannya? Kita soalnya sampai 30 ya. Masih ada sedikit soal lagi. Untuk identifikasi KCKT, nah, parameter apa yang dilihat dalam HPLC? Parameter apa yang dilihat dalam HPLC? Luas puncak, Pak, dan AUC. Oke, luas puncak dan AUC. Ya, betul? Oke, luas puncak dan AUC ya. B Pak. Hah? Retensi AUC. Ah, yang benar yang mana? Luas puncak, AUC. Waktu retensi IR ya. Ya, jadi kalau KCKT ini kan ingin mengidentifikasi senyawa menggunakan KCKT ya. Nah, parameter yang dilihat AUC betul, luas area, dan waktu retensi, RT, retention time ya. Nah, kalau luas puncak bukan ya. Yang ada luas area undercover. Tuh. Jadi yang betul adalah B. Waktu retensi, ingat ada retention time. Jadi kalau waktu retensi itu kan ada berapa waktu retensinya, berapa menit gitu ya. Jadi kalau waktu retensi itu untuk melihat secara kualitatif, ada senyawa apa kira-kira yang terpisahkan, tergantung kepolaran. Kalau AUC atau luas area bisa digunakan untuk menghitung kadar. Ya. Jadi B. 22. Nah, ini gampang sekali metode apa yang digunakan. Bagian kisi ada parastamol drop. Nah, dia ingin menguji. Sementara di dalam parastamol itu kan ada zat tambahan, tidak ada zat aktif, ada pewarna, pemanis dan lain-lain. Maka cara metode yang digunakan untuk mengukur kadar sampel yang terdiri dari berbagai macam senyawa di dalamnya pakai apa? Silakan. HPLC, Pak. Ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah pemisahan. Jadi HPLC itu dia bisa memisahkan. Nanti berdasarkan waktu retensi masing-masing, berdasarkan kepolaran ya. Kemudian bisa dihitung kadarnya dengan luas area. Jadi HPLC lebih tepat untuk mengukur sampel yang terdiri dari berbagai macam senyawa di dalamnya, karena HPLC bisa sekaligus memisahkan. Nah, ini juga mudah, kerja di BPOM, memeriksa kosmetik yang ada di pasaran, rata-rata mengandung merkuri. Analisis yang tepat AAS adalah AAS. Oke. Sekarang yang nomor 24 ya. Nah, apa kesimpulan kalian? Misalnya kalau kalian ini bekerja di industri atau bekerja di di industri ya. Jadi ada perusahaan membeli bahan baku parastamol. Nah, bahan baku tersebut diterima dengan COE sekian. Nah, ini di PBF misalnya dia memasok bahan baku.
Nah, hasil COE itu kan tertulis 100%. Tapi kan biasanya bahan baku yang datang itu akan diperiksa bagian quality control. Setelah diperiksa bahan baku tersebut ternyata bukan didapatkan 100% sebagaimana yang tertulis di dalam COE, Certificate of Analysis. Tapi didapatlah hasil pengukuran bagian QC di pabrik mereka itu 99%. Nah, kira-kira kalau kalian bekerja di bagian QC, bahan baku tersebut lulus atau tidak kira-kira? Atau kalian reject? Kira-kira bagian mana jawabannya? A, B, C, B, atau E? B, Pak, jawabannya. B. D atau B? Dapat atau tidak? Delta, Pak, delta. Delta, oke. Ya, jadi dapat ya, karena berpatokan pada kadar yang tertera pada Farmakope Indonesia. Nah, maka kita kembali kepada Farmakope Indonesia. Dalam hal ini parastamol, maka kita lihat di Farmakope bagian parastamol. Di parastamol Farmakope ada tablet, ada yang bahan baku. Karena di sini yang problemnya adalah bahan baku, maka lihat yang parastamol bahan baku. Karena rentang keterimaannya, persen recovery-nya berbeda dengan yang tablet ya. Maka kita lihat. Nah, ini kalau kalian buka-buka lagi Farmakope ya. Farmakope kalau bahan baku dengan parastamol beda targetnya yang saya tebalkan. Kalau bahan baku berdasarkan Farmakope Indonesia nomor 4 kalian bisa lihat di halaman sekian. Kalau Farmakope 5 kalian bisa lihat halaman sekian. Nah, parastamol itu mengandung tidak kurang dari 98% dan tidak lebih dari 101% terhadap anhidrat. Nah, jadi kalau bahan baku itu rentangnya lebih sempit, sementara tadi didapat 99%, artinya masuk dalam rentang. Kalau masuk dalam rentang berarti kita bisa terima, karena patokannya kadar yang tertera pada FI dia masuk rentang. Nah, tapi kalau soalnya tentang tablet parastamol, bisa kalian lihat di Farmakope 4 halaman sekian, Farmakope 5 halaman sekian. Tablet parastamol itu diterima kalau kadarnya itu tidak kurang dari 90%, tidak lebih dari 110%, rentangnya lebih lebar yang tertera ya. Nah, kayak gitu. Karena tadi soalnya bahan baku, lihat yang di atas. Kalau soalnya tablet, lihat yang bawah. Oke. Nah, soal nomor 5 soal terakhir. Apoteker kerja di industri obat tradisional, mengembangkan potensi limbah kulit nanas. Nah, berdasarkan literatur bahwa kulit nanas mengandung natrium dan kalium, apoteker menentukan kadar natrium dan kalium yang terdapat di dalam kulit nanas. Apakah metode analisis yang tepat dilakukan oleh apoteker tersebut? Ini sangat mudah, berkali-kali tadi ya. Nah, karena di sini ada kata kuncinya natrium, kalium, ya maka menggunakan apa kira-kira? Menggunakan AAS ya. Nah, kenapa? Karena metode yang sering digunakan untuk natrium kalium, bedakan natrium logam, ya baik logam maupun mineral ya. Jadi tidak hanya logam. Jadi AAS bisa juga untuk mineral. Nah, natrium dan kalium itu masuk dalam mineral, ya. Logam dan mineral itu bisa menggunakan AAS. Nah, atau flame photometer. Oke. Nah, ini silahkan dijawab. Rafli, ini Rafli. Nah, ini untuk Rafli. Silakan Rafli. Senyawa A, B, C, nah dianalisis dengan HPLC dengan kolom C18. Berarti lihat kepolarannya Rafli ya, urutkan. Fase geraknya metanol. Kepolaran A lebih rendah daripada C. Silakan kayak buat nih TPA ya, TPA ditulis di kertas. A lebih rendah dari C. Kepolaran B lebih besar dari A. Urutkan senyawa mana yang terbaca oleh detektor, diurutkan. Silakan. Diurutkan. Nah, ini TPA 1 menit. Tapi konsep ya, konsep. Ingat apa? BAC. B ya, BAC. Ada pendapat yang lain? Kolomnya itu C18. C18
cenderung lebih non-polar. Fase geraknya metanol. Fase geraknya polar, berarti yang akan keluar duluan dari fase kolom itu kan yang mana? Tentunya yang sesuai fase gerak ya. Fase geraknya karena metanol lebih cenderung polar, berarti yang akan lebih dulu untuk keluar itu di kromatogram adalah yang polar. Kan gitu. Karena fase geraknya ini lebih polar daripada kolomnya. Berarti polar, agak polar, ya menuju ke non polar, gitu urutannya ya. Nah, maka yang benar tadi adalah EBA, ya. Nah, ingat-ingat, kalau ditanya ini fase apa sistem HPLC-nya, apakah normal phase atau reverse phase, maka ini diingat-ingat tadi udah dijelaskan di dalam tabel. Ini adalah reverse phase, fase terbalik. Karena apa? Karena fase geraknya itu non polar. Fase diamnya non polar. Fase geraknya polar, berarti reverse phase. KCKT reverse phase, fase terbalik. Nah, kalau fase terbalik, maka polar akan terelusi lebih dulu karena dia ikut fase geraknya polar, berarti akan terelusi lebih dulu sehingga waktu retensinya lebih kecil karena dia keluar duluan dalam kromatogram. Maka kalau diketahui kepolaran A lebih kecil dibanding C, ya maka C duluan berarti karena kepolaran C lebih besar dan kepolaran B lebih besar dari A, berarti B duluan karena dia lebih polar, baru A yang terakhir, jadi CBA. Itu konsep simple ya, tapi juga perlu konsep ya. Nah, itu pakai logika juga. Oke. 3 soal terakhir, nomor 27. Apoteker R&D, Research and Development di suatu industri, melakukan analisis kadar parastamol dengan HPLC. Fase diamnya C18, fase geraknya metanol dikombinasikan dengan aquavides dengan perbandingan sekian. HPLC tersebut fase apa ini? Termasuk apa nih? Fase balik, fase normal, ya, reverse phase. Ya, seperti sudah dibahas tadi berkali-kali. Yang benar, kata kuncinya kalian sudah dapat. Ya, kalau fase diamnya non polar, fase geraknya polar, ya maka fase terbalik reverse phase. Ya. Nah, 28. Bagaimana keputusan Anda sebagai apoteker? Nah, ingat-ingat tadi udah saya sampaikan di awal. Yang tadi temannya baku parastamol, tapi ini tablet parastamol. Maka pilihan kalian harus hitung dulu. Ya, jawabannya D. D. Oke, ada yang E juga. Maka kalian harus hitung dulu. Jadi berdasarkan Farmakope Indonesia tidak kurang dari 90, tidak lebih dari 110. Yang tertulis 500, tapi hasil penetapan kadar dapatnya 450. Maka kalian cari dulu persen recovery-nya. Ya. Dengan cara 450 dibagi 500 kali 100% dapat 90. Jadi tablet parastamolnya bagaimana? Karena masuk dalam rentang tidak kurang dari 90 ya, dan tidak lebih dari 110 ya. Jadi dia karena 90 berarti masih masuk 90, maka dia memenuhi syarat D, delta, karena berpatokan pada kadar yang tertera pada Farmakope Indonesia. Nah, kayak gini masuk dalam salah satu kompetensi apoteker nih, misalnya di bagian di industri farmasi misalnya ya, quality control dan sebagainya. 29. Nah, parameter uji apa yang dilakukan? Silakan. Akurasi. Ya, di industri farmasi ada uji validasi metode analisis terhadap tablet, ada didapatkan persen recovery dari replikasi dapatnya sekian persen sampai sekian persen. Nah, karena persen recovery, berarti parameter validasi metodenya itu adalah akurasi. Ya, kalau linearitas nanti ada R, kalau presisi nanti ada RSD, CV. Gitu ya. Nah, bisa dibedakan nanti. Kalau linearitas nanti nilai R. Karena ini adalah akurasi yang dilihat persen recovery, perolehan kembali. Nah, terakhir.
Ini praktikannya diganti apoteker lah ya. Apoteker kerja di industri misalnya. Pak. Jadi kalau berdasarkan ICH, International Conference of Harmonization ya, jadi koefisien variasi CV untuk melihat presisi, nah itu kurang dari sama dengan 2%. Untuk melihat ini ada dari ICH, ada dari SNI, ada dari AOAC, nanti beda-beda rentangnya. Ada yang pakai rentang ya, kurang dari 1 sampai 2, 2 sampai 5, lebih dari 5% dan sebagainya. Karena ini ICH, maka ICH persyaratannya itu yang E. CV-nya kurang dari sama dengan 2%. Oke ya, karena tadi kita mulai jam berapa tadi? 3:30 ya, sesuai dengan jadwal berarti 100 menit, dan jam sudah menunjukkan pukul 16.59, masih ada waktu 1 menit ya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa untuk merefresh kalian khususnya dalam bidang pharmaceutical science ya. Yang ini nanti tidak akan dipelajari lagi di pendidikan profesi, karena di pendidikan profesi itu lebih ke lanjut yang kalian belum bahas, nanti lebih ke turun ke lapangan di tempat praktek kefarmasian. Kalau ke industri mungkin akan ketemu juga yang seperti ini ya, atau ke BPOM juga ada dan sebagainya. Dan ini mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa merefresh ya, bisa mereview mata kuliah yang sudah dipelajari sebelumnya di S1 dan sebagai pemanasan. Nah, sehingga nanti kalian bisa menghadapi UKAI lebih siap, dan UKAI itu harus dipersiapkan sejak awal. Maka saya sarankan, mumpung sekarang masih fasenya kuliah, dan belum turun praktek kerja profesi apoteker di lapangan, maka manfaatkan waktu kuliah dan persiapan UKAI. Jadi jangan hanya menghabiskan waktu bersantai-santai, kuliah terus santai gitu ya. Tapi digunakanlah waktu luang kalian selain mengerjakan tugas perkuliahan juga untuk mempersiapkan diri UKAI. Karena nanti kalian akan berlanjut PKPA terus sampai H-1 atau 2 minggu sebelum UKAI. Jadi kalau baru belajar waktunya itu sangat-sangat mepet. Perlu persiapan yang panjang. Ya mudah-mudahan saya doakan kalian semuanya lancar dalam pendidikan profesi apoteker ya. Nah, kemudian bisa masuk bersama-sama, kalian juga bisa lulus 100% bersama-sama melewati ujian kompetensi apoteker Indonesia UKAI, baik metode CBT, komputerisasi maupun metode POSC. Oke ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Nanti mungkin ada beberapa yang lupa, hasil recordnya nanti akan saya share ke kalian ya, hasil recordnya. Makasih Pak. Makasih Pak. Sama. Makasih Pak. Ya. Makasih Pak. Ya. Makasih Pak. Makasih Pak.